بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian yang ketiga, yakni kita disuruh rajin dalam mentadaburi kisah salafus soleh. Jadi salafus soleh itu artinya orang terdahulu, para nabi dan rasul, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Pengikutnya ya salafi, tapi ini bukan firqah. Ini banyak juga orang merasa salafi firqah, gitu ya. Ini juga yang ngerusak nih, betul ya. Padahal yang namanya salaf itu istilah dalam bahasa. Ini kita kalau nggak kenal nggak sayang nih urusannya nih, ya. Karena banyak orang bilang nih tutat ajaran baru salafi. Oh, ajaran baru. Subhanallah, ini kan bahaya sekali kalau sampai orang bicara begitu. Iya. Dulu kita aman-aman aja tat, nggak ada dia tat. Kita kadang berdosa bareng, pahala bareng, insyaallah gitu ya. Dia datang jadi akhirnya lakum dinukum waliyadin nih tat kalau gini gitu. Ya fitnah disebar di masyarakat karena orang itu pun tidak paham. Mengatasnamakan pengikut satu paham, tapi dia tidak mewakili paham tersebut. Ya sebenarnya kasus ini di Indonesia pernah terjadi itu pada pemahaman Syafi'iyah itu. Kita kan setuju bahwa kita memang pengikut Imam Syafi'i, betul. Ini Indonesia. Cuma jujur berapa banyak orang yang mengatasnamakan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, tapi nggak pernah paham Imam Syafi'i. Itu yang terjadi. Sama seperti orang mengatasnamakan Salafi, nggak pernah paham salafus soleh itu apa. Diperintahkan yuk tadaburi. Tadabur tahu dabbar yudabbiru, yakni tertibkan pemahamanmu tentang orang dulu. Jangan main ngikutin aja jangan main ngikutin Nabi Muhammad sebelum kenal Muhammad gitu loh. Takutnya Muhammad yang mana yang kita ikutin gitu loh. Karena orang Syiah pernah berkata bahwa sesungguhnya Muhammad yang kau ikuti bukan Muhammad yang kami yakini, begitu pemahaman Syiah. Bahkan sebagian orang Syiah mengatakan bahwa Muhammad yang kau ikuti menyampaikan kebenaran ya akan masuk surga kecuali kemaluannya karena menikah dengan Aisyah. Begitu pemahaman Syiah. Laknatullah ala Syiah. Wallahi laknatullah ala Syiah. Karena dia menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bahaya. Makanya Islam bikin kita untuk memahami usul salasa. 3 landasan pokok dalam beragama supaya kau rasakan betapa nikmatnya beragama. Kenapa Allah perintahkan untuk mencontoh beliau? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan dengan tegas Muhammad, kalau umatmu mengatasnamakan cinta kepada Allah, katakan tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu Muhammad. Katakan. Siapapun dia, kalau menawarkan sebuah hukum dalam agama tapi tak merujuk kepadamu, katakan ya Muhammad. Beliau mengatakan dengan tegas, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh ambil bangku duduk di neraka. Ini kan sudah tidak main-main. Ya, lembut tapi saklek. Karena ini bicara akidah kita. Bicara akidah. Disuruh kita tadaburi coba. Coba kamu tadaburi. Tertibkan pemahamanmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi-nabi sebelumnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku dan nabi sebelumku, para rasul sebelumku, yang kubawa dibanding dengan yang pernah ada yang disampaikan Nabi sebelumnya adalah seperti orang yang membangun sebuah bangunan yang sempurna, kecuali ada beberapa bata yang tak tertutup. Tugasku cuma menyempurnakan. Begitu bahasa Nabi. Ini buat dai ini harusnya berilmu. Nabi nggak nyuruh kita mencemooh agama yang ada, karena dia akan mencemooh agama kita, betul? Tapi coba bahas dengan bahasa yang baik. Karena kalau bahasanya ilmiah, orang yang berilmu akan menerima ilmu secara ilmiah. Anda mencemooh orang yang kumpul malam Jumat karena baca surat yang diulang-ulang, sehingga Anda nggak bertegur sapa. Anda itu bertitelkan GM namanya gitu loh.
Apa GM? Jahil murakab. Kenapa dibilang bodoh double? Kalau antum hati-hati saat di sana antum saat itu kan bid'ah saat. Ntar dulu santai, ya ngopi dulu kita sini ngobrol enak-enak ya. Agama nggak menegangkan so. Ya, ini ada masalah apa dengan malam Jumat? Ya bukan malam Jumat ya berarti selesai urusan. Bukan malam Jumat ya kan dia bilang berarti selesai urusannya. Terus karena apa? Ya bacaannya kenapa? Ya memang bacaannya itu aja saat. Terus iya kenapa ya? Dia bingung sendiri akhirnya gitu loh. Saya nggak menyalahkan sudah bagus, jujur ya. Ini malam Sayyidul Ayyam. Ini malam Jumat malam Sayyidul Ayyam so. Ini malam yang baik, Id, hari Jumat tuh Id. Kita kumpul malam itu bagus banget. Ya, kumpul pun mengucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah, baik, kumpul ngobrol. Makanan dikeluarin, minuman saling mendoakan. Apa salahnya? Ya salahnya cuma bacaan yang dirutinkan, cuma itu doang kan masalahnya. Itu PR-nya cuma itu. Ya udah, coba masuk ke dalam. Kabarkan bahwa Quran itu bukan cuma itu saja suratnya, ada yang lain, betul? Mampu enggak sampaikan? Itu yang masalahnya. Kalau Anda mampu sampaikan, sampaikan. Ketika dia tahu ada surat lain yang indah, dia pun akan tahu betapa indahnya kalau setiap malam Jumat ini suratnya berubah-ubah. Selesai urusan. Karena kita nggak berilmu, timbulnya tradisi, akhirnya ribut dengan keyakinan yang kita pahami. Itu kasusnya. Kita orang yang sibuk membahas akibat, tapi nggak pernah melihat sabab. Apa sih kalau bahasa saya ke orang-orang perempuan bu ya? Karena kadang-kadang nih kita pengen punya anak yang ilmunya bermanfaat. Tapi tiap pagi kita bikin dia durhaka sama kita sebelum menuntut ilmu. Bangunnya selamanya kita omelin anak kita. Jadi berangkat sekolah tuh cemberut sama orang tua. Kira-kira anak yang sekolah cemberut sama orang tua berkah gak ilmunya? Bahasa gampang deh. Ya bukan begitu Ustaz. Kita orang tua, ya Allah Ustaz, antum gak pernah ngalamin sih punya anak. Anak saya banyak, 135 orang loh di Bogor. Kalau ngomong jumlah anak, banyakan anak saya bilang gitu. Pegel Ustaz, ya Allah, ini anak gak mau bangun pagi Ustaz. Aduh, susahnya Ustaz, ya Allah. Apalagi masalah sholat subuh. Ya Bu, namanya anak, sabarin Bu. Ya Allah gak bisa Tat, susah Tat, sabar Bu. Ya Allah Ustaz, susah. Ya namanya juga anak-anak. Anak-anak nggak bangun pagi mah ya anak-anak. Kalau anak-anak, kalau yang bangun paginya gampang bukan anak, namanya ustadz, betul? Permasalahannya begini, kenapa nih anak nggak bangun pagi? Bukan kita ngomel karena nggak bangunnya. Ini anak kan punya hak nutrisi badan istirahat 8 jam dalam satu hari, betul? Anda tuntut dia bangun subuh. Subuh jam berapa nih di Kelungkung ini? Jam 5.15. Ada yang 5.45, ada yang 7.30, jam berapa lagi sini? Macam-macam sini. Ini tiap daerah subuh beda-beda sini soalnya. Ada yang bareng duha. Ya, coba ditarik benang sedikit ya. Kalau jam 5.15 lah tarik lah. Mundur 8 jam, jam berapa kira-kira nih anak layak tidur? Jam 8, jam 9, betul? Kenyataannya kan Anda sendiri yang membiarkan dia tidur sampai jam 12 malam. Pagi disuruh bangun, ya nggak mungkin, nggak durhaka udah bagus dia anak. Yang namanya orang kurang tidur dibangunin, ya dia marah sama orang tua dong. Itu masalahnya kita nggak paham. Pernah nggak kita berpikir bahwa sunnah kalau malam redupin lampu bahkan matiin lampu? Oh kalau saya justru dididik di keluarga nggak begitu Ustaz. Karena kalau tempat yang gelap tempat setan, suruh pakai neon biar terang. Begitu katanya. Pendidikan yang salah. Justru sunnah kalau malam redupin sehingga anak tuh kalau redup ngantuk hawanya. Ya orang kalau udah redup gelap itu malas ngapa-ngapain. Sampai ada dokter ahli diet itu ngasih saran, Ustaz Subhan kalau kegemukan diet yang paling gampang tuh makan dalam keadaan gelap. Ya susah saya bilang gitu. Ajat senang dapat bocoran. Subhanallah ya.
Bukan, orang kalau sudah gelap sudah nggak tertarik. Nah, ini kita nggak redupin lampu, anak terang selamanya. TV ditonton full, akhirnya merem bareng remote, betul ya? Ngimpi bangun subuh kan nggak mungkin sudah. Itu yang dikritisi, bangun paginya gampang nanti. Bukan ngomel ketika pagi. Akhirnya tuh anak kesel diomelin, berangkat sekolah dalam keadaan benci sama orang tua. Mana ada ilmu bermanfaat buat anak yang seperti ini? Ini sudah berlangsung sekian tahun. Tuh ya, jangan heran nanti ketika ini anak mendalami sunnah, musuh pertamanya orang tua. Ya Rasul juga dimusuhin. Lah nanti mau Rasul dari mana namanya? Ini kita suka nyama-nyamain kita sama Rasul gitu ya, beda bab nanti ya. Tolonglah kita berilmu lah dalam masalah ini ya. Makanya